Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Prof. Ikrar Nusa Bakti. Beliau mengatakan bahwasannya citra Pak Jokowi menurun. Kayak tanjakan menurun. Karena apa? Karena isu dari OCCRP. Sebenarnya pernyataan itu bukan dari OCCRP, tapi hanya suara para pembenci Pak Jokowi. OCCRP nggak pernah bilang Pak Jokowi korup. Ya, udah jelas, clear. Mereka mengatakan bahwasannya nggak ada bukti. Ya, tapi ini ada bantahan dari warganet namanya Pak Simonjon. Beliau bahkan menilai Prof. Ikrar itu guru kecurigaan yang nyinyir. Parah. Tapi mantap Pak Simon. Emang harus ada yang menghadapi Prof. Ikrar Nusa Bakti. Gak mungkin gua. Gak kuat gua kalau ngadepin Prof. Ikrar. Mending Pak Simon aja. Dan gua sampaikan ke publik lagi. Nih pandangan yang bener menurut gua. Pak Simon John. Menurut gue loh ya. Ya, karena kita tahu kalau Pak Prof. Ikrar itu bicaranya rada miring. Jadi yang jeleknya aja dikasih tahu, yang baiknya kagak. Nah, itu yang kagak netral sebagai profesor menurut gue. Harusnya kudunya prestasinya dikasih tahu, jeleknya juga dikasih tahu. Kalau Pak Jokowi ada masalah diduga ada korupsi, jadi juga ngomong tuh, Hasto juga ada yang korupsi, dugaan korupsi, tuh begitu PDIP gitu. Jangan setengah-setengah, jadi balance, adil, iya enggak? Ya. Bagaimana video dari Bapak Simon John mengcounter narasi Prof. Ikrar yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi citranya sedang menurun. Padahal di rumahnya Pak Jokowi lagi rame nih orang-orang pengen foto. Bahkan jadi destinasi wisata. Itu yang dibilang bahwasannya yang datang ke rumah Pak Jokowi itu silent majority. Kalau orang bilang tuh, orang mereka tuh diam-diam ogah ngadepin Ikrar. Mungkin nanti aja pas pilkada atau pemilu nyoblos saja apa yang didukung Pak Jokowi. Nggak perlu keluar-keluar. Diam-diam nyoblos, diam-diam nyoblos. Ya, bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti kembali membuat pernyataan yang kontroversial. Saya sempat memberikan postingan terkait dengan ulasan saya tentang sosok guru besar yang bernama Ikrar Nusa Bakti. Saya mengkategorikan bahwa pemikiran Ikrar Nusa Bakti adalah pemikiran yang penting karena menawarkan kita tentang gagasan-gagasan yang kritis. Dan dalam konstruksi pemikiran filsafat, apa yang diulas dan digagas sebagai narasi dan argumentasi Ikrar Nusa Bakti dapat dikategorikan sebagai jenis atau genre pemikiran filsafat yang kritis, yang bisa kita temukan dalam banyak pandangan-pandangan dari para tokoh-tokoh pemikir filsafat. Ia harus disebut sebagai seorang guru kecurigaan yang bagaikan seperti Friedrich Nietzsche, seperti Sigmund Freud, dan bahkan Karl Marx yang menggonggong di sana-sini, menyalak di sana-sini, mempertanyakan banyak hal terkait dengan fenomena sosial, politik, dan kehidupan demokrasi di tanah air kita. Saya sempat mengatakan bahwa Ikrar Nusa Bakti adalah seorang guru kecurigaan yang sangat kritis. Tetapi teman-teman, sebagai seorang guru kecurigaan yang kritis, saya juga pernah menyampaikan pandangan saya bahwa seorang guru kecurigaan seperti Ikrar Nusa Bakti harus kita posisikan sebagai seorang guru kecurigaan yang kerjanya nyinyir. Nyinyir dalam arti karena menggunakan satu perspektif tunggal, yang mengkritik terus bertubi-tubi tanpa pernah mengapresiasi. Beda dengan orang-orang seperti guru kecurigaan yang saya katakan tadi, seperti Karl Marx,
Sigmund Freud atau Friedrich Nietzsche. Mereka sangat kritis tetapi sekaligus memberikan apresiasi. Apresiasi berupa langkah-langkah yang bersifat solutif, yang bersifat jalan keluar untuk dilakukan dan dilalui oleh banyak orang ketika ide-ide mereka hendak dipertimbangkan untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Tetapi ketika dikatakan guru kecurigaan yang nyinyir, maka saya ingin katakan bahwa guru kecurigaan yang nyinyir ini hanya bekerja dari satu perspektif tunggal yang ingin dipaksakan bahwa itu satu-satunya kebenaran yang harus diikuti oleh banyak orang. Tanpa sadar, guru-guru kecurigaan yang nyinyir ini menggunakan perspektif tunggal untuk mempengaruhi opini. Opini dalam rangka membenarkan bahwa itulah cara pandang yang benar dalam membaca realitas kehidupan politik, sosial, dan demokrasi di tanah air kita. Karena itu, orang seperti Ikrar Nusa Bakti saya kategorikan seperti orang yang kita sering juga temukan dalam beberapa pandangannya, yaitu Amin Rais. Dua-duanya raksasa dalam pemikiran politik di Indonesia. Tetapi karena perspektifnya itu datang dari disinformasi, fitnah, dan kebencian, maka saya mengkategorikan mereka itu seperti guru kecurigaan yang kritis tetapi nyinyir terhadap realitas yang ada di sekitarnya. Kali ini saya ingin memberikan ulasan komentar terkait dengan pernyataan bahwa Joko Widodo punya citra yang makin memburuk menurut seorang Ikrar Nusa Bakti. Teman-teman, Ikrar Nusa Bakti menyampaikan sebuah pandangan bahwa citra Joko Widodo semakin memburuk. Ia mengatakan itu ketika menemukan beberapa informasi. Paling tidak informasi itu sudah kita ketahui bahwa sebuah LSM atau NGO yang katanya sangat independen, tetapi saya mengatakan dalam beberapa postingan saya, independensi dari OCCRP itu perlu dipertanyakan. Karena tidak ada posisi independen itu yang bebas kepentingan. Tidak ada free value. Saya kira kita yang bergelut dalam bidang keilmuan, kita pasti paham bahwa tidak ada argumentasi yang bebas kepentingan, tidak ada pandangan yang bebas nilai. Semua kita syarat kepentingan. Karena itu OCCRP pun juga adalah sebuah NGO, sebuah LSM ketika merilis para pemimpin dunia yang jahat dan terkorup itu seperti Jokowi di urutan ketiga, itu adalah sebuah pandangan yang mewakili kepentingan tertentu. Paling tidak kepentingan yang ingin memberikan highlight bagi banyak orang yang terus-menerus memposisikan bahwa kehidupan demokrasi di dunia ini, di banyak belahan dunia ini selalu diganggu oleh para aktivis-aktivis politik dan demokrasi yang setia memberikan catatan kritis. Dalam konteks hal itu kita sangat paham dan kita setuju. Tetapi ketika perspektif yang dibagikan itu tidak berbasis bukti, maka sulit untuk mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh OCCRP itu adalah penelitian yang sangat ilmiah, sangat mendasar, dan karena itu harus kita terima sebagai sebuah fakta yang benar. Sekali lagi, tidak ada fakta, yang ada adalah interpretasi. Itu kata Friedrich Nietzsche. Karena ada interpretasi, maka syarat kepentingan syarat dengan nilai. Karena itu kita tidak boleh mentah-mentah begitu saja. Tetapi sayang, teman-teman, bahwa seorang Ikrar Nusa Bakti lagi-lagi tidak memperlihatkan kecerdasannya sebagai seorang ilmuwan. Ia mengatakan bahwa citra Jokowi semakin buruk, semakin bobrok, itu salah satunya karena termakan hoaks. Hoaks karena OCCRP memberikan pemberitaan tentang posisi Jokowi yang dianggap sebagai penjahat dan orang yang telah melakukan korupsi yang sangat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan politik, hukum, demokrasi di tanah air Indonesia. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan, bahwa seorang yang bernama Ikrar Nusa Bakti, bahkan kemarin saya sempat mengatakan Amin Rais pun juga adalah orang yang ternyata tidak imun dari hoaks-hoaks yang dimakan mentah-mentah. Padahal mereka itu adalah para guru kecurigaan. Mengapa guru-guru kecurigaan ini tidak bisa curiga juga
pada berbagai macam berita yang seolah-olah semua diterima sebagai kebenaran. Padahal belum tentu itu berisi kebenaran. Apalagi menggunakan proses penalaran dan metodologi yang sangat kredibel dan punya pendasaran ilmiah yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Disinilah teman-teman saya menolak mentah-mentah pandangan seorang Ikrar Nusa-Bakti yang mengatakan bahwa citra Jokowi sudah ambruk, citra Jokowi sudah bobrok, sudah buruk, dan karena itu kita selalu harus memposisikan Jokowi sebagai sumber masalah dalam kehidupan demokrasi di tanah air kita. Fakta sosial, fakta budaya yang kita saksikan hari ini adalah, sekali lagi, kediaman Jokowi menjadi tempat yang sangat baik untuk merepresentasikan, menggambarkan bagaimana penerimaan dan pencitraan Jokowi sebagai seorang tokoh politik dan aktor politik yang diterima oleh masyarakat luas. Kita tidak bisa membayangkan bahwa orang banyak berbondong-bondong datang ke kediaman Jokowi kalau tidak Jokowi adalah orang yang memang mewakili citra mereka sebagai rakyat biasa. Tidak hanya rakyat biasa, tetapi para politisi, para businessmen, dan mereka-mereka yang bergerak di bidang seni dan budaya datang berbondong-bondong untuk sekadar bertemu dan melepas rasa rindu dengan Jokowi. Apakah itu bukan sebuah fakta sosial, politik, dan kebudayaan yang memberi pesan dan mempertanyakan selalu setiap orang yang selalu nyinyir dan menebarkan hawa kebencian pada Jokowi dan keluarganya nampaknya ditempeleng oleh kenyataan yang kita temukan sebagai fakta sosial dan fakta budaya tentang Jokowi dan keluarganya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini justru adalah sebuah realitas sebagai data empiris yang membalik logika-logika kita yang selalu kita bangun dari narasi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Hei, mereka yang disebut para guru kecurigaan yang nyinyir, usaha Anda itu bagaikan menjaring angin alias sia-sia belaka. Ya, begitulah kata Bapak Simonjon. Keren sih menurut gua ya. Menurut gua ya, bukan menurut yang lain. Kalau menurut yang lain terserah. Kita ini cuma hanya menyampaikan ya, meneruskan, melawan narasi-narasi yang menurut gua nggak imbang. Prof Ikrar kan narasinya kagak imbang. Yang jeleknya aja disampaikan, yang bagusnya kagak. Padahal dulu kabarnya kan beliau juga pernah jadi dubes ya di era Pak Jokowi. Tapi kini sekarang yang jelekin Pak Jokowi gitu. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.